Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling berlalu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan berindu dan berkaca. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, maksudnya. Dalam episode 75 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-15 dengan judul Pengalaman Unik. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Henny sebagai Putri, Ai sebagai Christina, Sunario sebagai Isha, Novia Mandagi sebagai Yuli, Heri Purwo sebagai polisi, dan Elias, pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada kisah antara Tawang Mangu dan Rumah Sakit diceritakan tentang dua orang yang menganggap dirinya intelijen. Ternyata orang yang bernama Karma adalah orang kawanan Kopar yang dirahasiakan. Sementara Kopar adalah orang pengedar blue film yang cukup dikenal oleh Irawan. Namun semuanya telah gagal. Gagal apa yang telah direncanakan oleh Karma, Kopar dan kawan-kawannya. Bahkan diceritakan pula bahwa orang yang bernama Karma pun meninggal di rumah sakit akibat tubuhnya luka parah ketika dirinya jatuh ke dalam jurang di sebelah timur di wilayah Karangpandan. Sementara Irawan dan orang bernama Kopar itu masih berurusan dengan pihak kepolisian. Aku menyediakan kopi buat Mas Galang, bukan untuk burung itu. Kan hanya sedikit, Tri. Kalau kau mendengar suara kicaunya juga senang, kan? Lalu, apa kaitannya antara minuman kopi dengan kicauan burung? Aneh, ada-ada saja. Kamu tidak tahu bagaimana caranya memelihara kicau burung yang bagus, Tri. Kalau kupikir, Mas Galang di Solo hanya beberapa hari saja, sudah ketularan Bapak. Memelihara burung, memegangi ayam jantan. Kau itu masih muda, Mas. Tidak pantas tiap hari memegangi ayam jago, menciplah suara burung agar berkicau. Itu pekerjaan bapak-bapak yang sudah mungkur. Kalau aku pikir, kamu ini seperti ibu-ibu, Tri. Pintar menasihati. Katakan saja kalau adik Mas Galang ini cerewet. Tapi biar cerewet, aku senang kok punya adik seperti kau ini. Sudah, jangan merayu. Sekarang aku mau mandi dulu ya. Tri, kamu itu cantik, tapi kalau mandi suka diulur. Nyanyi, Tri. Tidak, uro-uro. Bukan begitu, Tri. Nanti kalau kau punya suara bagus, kan hebat. Siapa tahu kelak ditawar produser. Jangan mengira Putri mimpi jadi penyanyi. Aneh. Apa salahnya, Tri? Ya banyak. Putri menyanyi hanya untuk dinikmati sendiri. Dan nanti kalau sudah punya suami, untuk suami Putri. Gitu toh. Kalau jadi pemain drama televisi atau pemain film gimana? Ya tidak suka. Pokoknya Putri hanya ingin jadi seorang ibu rumah tangga yang baik dari anak-anakku nanti. Putri akan jadi istri yang baik di mata suami kelak. Dan satu hal lagi, Putri akan tetap menjadi putri sejati. Dalam artian sebagai putri Indonesia. Kamu tahu bagaimana putri Indonesia itu? Jangan bertanya masalah itu. Aku bukan bu guru. Mas Galang tadi malam tidak pulang ya? Siapa bilang tadi malam aku tidak pulang? Kau saja yang tidur pula sampai pagi. Mas. Ada apa lagi? Mas naksir ya sama susterwati itu? Tidak. Benar. Bohong Kamu itu bertanya apa ngeyel sih, Tri? Kalau aku berkata tidak, ya tidak. Masa aku membohongi sama kamu? Tapi Mas Galang pernah membuat sebaris puisi buat dia kan? Jadi kau melihatnya ya? Ya iya. Jika Sokrates berpikir melakukan tindakannya dengan otak, maka Galang tidak. Dia adalah... Sudah. Kamu jangan ngeledek. Aku kan hanya sekedar simpatik. Aku tidak jatuh cinta padanya. Mas, masih ada kelanjutannya. Dia adalah sang aku. Berbicara, berpikir, bertindak, tidak dalam batas perasaan dan pikiran, tapi juga cinta. Tapi, entahlah. Baru sekali aku bertemu dengan kamu. Dasar kamu. Masalah ketemu pertama itu kan wajar, Tri. Jadi jangan kaitkan antara cinta dong. Baik. Tapi aku pesan, Mas Galang jangan jadi seniman. Bahaya. Kok? Iya dong. Seniman itu nasibnya seperti ayam petelur.
Ya, kalau lagi pas panen, seniman itu ya panen. Lihat saja bagaimana nasibnya ayam petelur itu. Kalau lagi cures, ya begitulah, tak dikenal orang. Yang semula punya nama selangit, tiba-tiba saja ambles. Apalagi yang namanya penulis drama radio. Aduh, jangan sampai, Mas. Kamu itu ada-ada saja, Tri. Kenalanku yang kerja di Jakarta yang bernama Herjuna itu penulis drama radio, wartawan freelance, juga penulis cerita bersambung. Tapi tunggu. Lalu apa kaitannya dengan seniman penulis drama radio? Kok tanya? Penulis itu tidak pernah dikenal pendengarnya. Kalaupun dikenal, hanya beberapa gelintir orang pendengarnya saja. Tapi kalau bintang atau pemerannya, wah hebat. Ibaratnya seorang penggiring bola di lapangan dalam arena pertandingan. Dia bersusah payah menggiring bola, kawannya memasukkan bola ke gawang musuh. Itulah perumpamaannya, Mas. Semuanya itu harus kerjasama, Tri. Penulis, tak ada pemain, tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Aku tidak mau berbantah-bantah lagi masalah seniman. Bisa jadi berantem. Sekarang aku mau ke tempat Christina. Tidak apa-apa kok. Oh, aku tahu sekarang. Mas Galang hendak ikut aku bukan? Ke tempat kosnya Christina. Terus terang saja lah, Mas. Aku juga tidak keberatan kok. Pokoknya masalah Mak Comblang itu bisa diatur. Oke? Loh, kenapa? Kok begitu, Mas? Aku mau bercerita kepadamu tentang Christina. Nah, apa kataku? Mas Galang sudah ngebet. Putri, aku mau bicara serius. Sungguh. Galang akhirnya menceritakan akan kejadian semalam. Demikian halnya nasib Christina yang berada di villa gelap malam itu juga. Kini Putri baru memahami, seakan-akan Putri tidak percaya apa yang baru saja Galang katakan kepadanya. Jadi, Christina berada di Villa Taomangu bersama Irawan tadi malam, begitu? Ya. Aneh. Jangan-jangan Irawan berbuat kurang ajar sebelumnya. Tapi sekarang kawanan yang mengaku kelompok intelijen itu sudah meninggal satu, dan satunya tertangkap. Iya. Akan tetapi kalau masalah Christina, aku kurang paham. Sebenarnya aku juga ingin menemui Irawan, tapi ya, rasanya aku tidak ada perlu dengannya. Aku hanya sempat menolong saja. Tapi aku perlu bertemu dengan Christina, Mas. Kemana? Ke kosnya. Kalau di kosnya tidak ada, aku akan ke rumahnya. Baiklah, tapi kau tidak boleh sendiri. Galang dan Putri akhirnya meninggalkan rumah siang itu. Putri bertujuan ingin menemui Christina di tempat kosnya. Namun apa yang dia perbuat hanya sia-sia. Ternyata Christina tidak berada di kosnya. Lalu keduanya menuju ke rumah orang tuanya. Namun di tempat rumahnya pun juga tak ditemukan Christina. Dan akhirnya sekarang kita kemana nih, Tri? Apakah sebaiknya kita tidak ke kantor kepolisian
dulu. Aku kira itu jalan terbaik, Mas. Apakah mereka tahu? Mungkin saja. Ya, baiklah. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kebetulan Dek Galang. Sebenarnya kami memerlukan keterangan tentang bantuan Dek Galang terhadap saudara Irawan itu. Kami minta Dek Galang menjawab apa adanya. Baik, Pak. Bagaimana pada saat Dek Galang bisa bertemu dengan mereka itu? Saya berhenti mengendarai motor saya, Pak. Ya. Ketika saya melihat dua mobil menabrak pohon. Dan setelah itu, sepertinya saya mencurigai kelebat beberapa orang dengan membawa cahaya lampu senter, Pak. Maka, ya, saya terus mengikutinya. Ternyata dia adalah saudara Irawan. Oh, jadi Dek Galang tidak ada hubungan dengan saudara Irawan itu? Iya, iya. Baiklah Dek Galang. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin keterangan Dek Galang bisa untuk kelengkapan data kami. Tapi Pak, kedatangan kami kemari ingin menanyakan teman saya Kristina, Pak. Kristina? Kristina tidak apa-apa, Dik. Jadi adik ini adalah teman Dek Kristina, begitu? Betul, Pak. Dek, dia baru saja meninggalkan tempat ini 10 menit yang lalu. Ya, kalau belum mendapatkan kendaraan umum, mungkin dia masih di halte. Tunggu, Pak. Lalu bagaimana dengan Irawan? Sementara ia masih dalam pengawasan. Walau sebenarnya saudara Irawan tidak tersangka sebagai pengedar BF itu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ayo, Mas. Saya juga permisi, Pak. Mari, Dek, mari. Tri, kenapa kau mengajak aku ke tempat ini sih? Agar kau bisa menghilangkan rasa kesalmu di villa itu. Kamu ini lucu deh. Pokoknya, agar kau senang. Aku tak senang punya teman yang larut dalam suasana kelam. Kau suka lihat film Mas Pigresi? Padahal kau sudah cerita tentang film dengan objek botol itu kan? Film itu tidak membosankan bagiku. Oh ya, Mas Galang di mana? Sabar, 10 menit lagi pasti kan datang. Sekarang masih ada waktu 10 menit lagi. Kita tunggu dulu ya, sambil mendengarkan musik penantian, oke? Biar lagunya cukup lama, tapi enak juga ya. Nah, dari rasa cinta, kita akan merasakan bahagia dan senang. Tapi bukan dari sebuah syair lagu. Akan tetapi, aku ingin ceritamu dengan lengkap ketika kau bersama Irawan di villa itu. Putri, kau jangan gila. Masa aku disuruh cerita masalah Irawan di tempat ini? Tidak lucu kan? Alah, siapa yang biru? Aku ingin tahu bagaimana sikap Irawan saat itu. Nah, mulailah. Tenang saja, aku tidak akan merekam lagi kok.
Aku tak mau cerita lagi, Putri. Jangan memaksaku. Semua membuat aku trauma. Aku memang selamat. Tetapi sebetulnya segala kemungkinan bisa terjadi pada nasib diriku. Aku bukan lagi menghadapi Irawan yang sadar, yang normal. Maaf kalau begitu, Christina. Untung Irawan masih mau sadar. Tetapi bayangkan perasaan wanita yang ibarat masuk di kandang macan. Kasihan. Hanya karena ketenanganku, aku berhasil meredam gejolak Irawan. Ya, itu saja pangkal keselamatanku. Kita tunggu saja Mas Galang di dalam. Itu dia. Kenapa kau malah menghindar, Tri? Tenang sajalah. Ayo. Sial, dompetku kok ketinggalan ya? Di mana Putri dan Christina itu? Tidak masuk, Om. Yuk kita sama-sama. Terima kasih. Sial, Wadang kok mengajakku nonton. Tenang saja, Om. Sama aku tidak usah bayar. Ini aku punya kartu free fast, bebas, Om. Tenang saja, soal servis bisa diatur. Ayo, Om. Terima kasih. Silakan kalau kau mau nonton. Aku sedang menunggu pacarku. Kemana pacar Om? Baru ke kamar kecil. Tapi Om, filmnya kan sudah main. Kenapa kalian pada cekikikan semua? Memangnya kami ini tontonan? Enak saja kami dianggap lelucon. Kalian menghina aku ya? Awas ya kalian, jangan lari. Ayo, jangan lari. Aduh, jangan kau jewer kupingku. Aduh, sakit. Ampun, jangan. Biar kau rasa bagaimana rasanya dijewer. Nah, beginilah akibatnya mempermainkan orang. Ayo. Aduh, iya, tapi jangan. Jangan jewer-jewer, lepaskan. Kalian semua isin ya. Ayo ke sini, jangan ledek aku. Awas, kalian akan kujewer semuanya. Maaf. Jangan jewer di sini. Bukankah dijewer itu sakit? Iya, jangan. Tapi dia perlu diberi pelajaran, Om. Iya, saya tahu. Tapi adik ini kan sudah minta maaf, minta ampun. Baik, tapi ingat ya, jangan coba-coba menggoda aku lagi. Kalau masih menggoda, tentu tahu rasa kau. Kupingmu bisa putus. Iya, aku sudah kapok. Aku tidak akan menggoda lagi. Tapi adik tidak bermaksud menggoda kepada dia, bukan? Tidak, Mas. Benar. Sungguh, kami tidak sengaja. Kami hanya menahan tawa saja. Baiklah. Lain kali, bersikaplah yang lebih sopan. Nah, sekarang, ayo, minta maaflah padanya. Tidak. Aku tidak mau memberi maaf kepadanya. Kalau mau minta maaf, ya ambil sendiri sana. Ambil sendiri, semua. Ayo sana. Saudara jangan begitu. Saudara harus memahami mereka. Mereka masih pelajar semua. Bukankah mereka itu baru berusia sekitar 15-an? Iya, maafkan kami ya. Nah, mereka semua sudah meminta maaf. Baik. Tapi ingat ya, jangan sekali-sekali kalian semua menghina kaumku.
Sebab aku lihat pelajar seusia kalian biasa menggoda, meledek kaumku. Sudahlah adik-adik, kalian pergi sana. Atau kalau mau nonton segeralah masuk. Biarkan dia menangis. Ternyata perasaan dia ini peka juga. Baik, Mas. Loh, kok malah dia dengan Wadam? Ternyata Putri meninggalkan. Itu dia. Kalau begitu aku akan masuk. Om, itulah pacarmu, Om. Iya. Aku mau masuk dulu. Kau tidak ikut? Oh, tidak, Om. Terima kasih. Kasih. Tembang penantian telah lewat menyusuri langit-langit ruangan gedung bioskop. Sementara ada pengalaman yang unik pada diri Galang bersama seorang Wadam. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Cari kembali, cari sangat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Cari kembali, cari sangat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Cari kembali, cari sangat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.